Halo pemirsa, apa kabar? Anda bersama saya Gita Saharani Putri Geri di Sorot Pakuan hari ini. Beberapa berita sudah kami siapkan dan kami ajak Anda untuk menyaksikan highlight berikut ini. Pemirsa, pemilu 2024 mendatang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Banyak harapan agar kalangan mahasiswa harus menjadi pemilih rasional dalam pemilu 2024. Pemilu yang akan datang tentu saja menjadi perhatian, terutama bagi generasi muda. Ada yang benar-benar memikirkan siapa ya pemimpin yang terbaik dan ada juga yang sama sekali tidak peduli. Universitas adalah tempat di mana para pemilih muda belajar dan berdiskusi tentang politik. Para pemilih muda memiliki peran penting dalam pemilihan umum yang akan mendatang. Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Noris Abdurrahman menegaskan, bila nanti capres yang terpilih tidak menepati janji, mahasiswa akan mengingatkan. Indonesia itu pemimpin yang mengutamakan masyarakatnya, kesejahteraannya dari hingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara kita ini. Untuk mahasiswa, kita pintar-pintarlah mencari pemimpin untuk kemajuan negara kita. Anggota ICPR, Faris Rahman Maulana menyuarakan agar tidak ada yang golput pada pemilu 2024 nanti dengan menggunakan hak suaranya dengan baik, termasuk mahasiswa. Pemimpin sih yang sinkron aja ya, dari dia yang jadi calon dan sesudah dia jadi calon itu seperti apa. Nggak menuntut banyak apa-apa, cuman cukup sesuai aja sama yang dia inginkan pas jadi calon. Kalau buat mahasiswa, dari saya pribadi terus suarakan apa yang seharusnya menjadi apa yang diharuskan untuk bersuara. Pemilu 2024 diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang mempunyai integritas serta bertanggung jawab. Yang bisa nampung dari aspirasi masyarakat, banyak permasalahan yang harus diberesin gitu. Lebih ke detail aja sih dalam ngurusin masalah. Soalnya kan kayak yang kemarin-kemarin tuh banyak banget permasalahan yang cuma stuck di situ-situ aja atau ditiban pakai masalah lain biar ketutupan. Better kalau yang nanti atau kedepannya diperbaikin aja sih itunya, biar kepuasan terhadap masyarakatnya juga lebih dapat lagi. Perpustakaan Visip Pakuan Bogor juga saat ini memiliki lebih dari 11.000 judul buku. Bagaimana perkembangannya? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan saat ini sudah memasuki era digitalisasi. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya kini dilengkapi dengan berbagai macam koleksi buku sampai 11.000 judul. Berbagai macam koleksi buku seperti buku ilmu pengetahuan, novel, hingga skripsi tertata rapi di perpustakaan Visip ini. Sampai saat ini bagaimana kondisi koleksi buku-buku di perpustakaan ini, termasuk koleksi buku digital? Perpustakaan Visip
memiliki koleksi buku, skripsi, laporan PKL itu lebih dari sekitar sekarang hampir mungkin naik jadi 11 ribuan koleksinya, 11.000 judul ya. Itu selalu bertambah, hampir tiap hari sih bertambah 1-2 karena teman-teman mahasiswa yang sudah lulus itu dia menyerahkan donasinya setelah bebas pustaka, setelah dia lulus, setelah dia sidang, mendonasikan buku baru sesuai jurusannya. Kepala Perpustakaan FISIP Sri Lestari mengatakan bahwa perpustakaan sekarang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas dan banyak respon positif dari mahasiswa karena seluruh mahasiswa sangat diperbolehkan untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan. Saya Muhammad Panji Jafran Alim melaporkan. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Pakuan menggelar Pekan Olahraga Komunikasi 2023 yang merupakan ajang perlombaan olahraga bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISIP. Kegiatan ini dilangsungkan di Trizi Cafe. Program turnamen Mobile Legends ini ditunjukkan untuk mendukung sportivitas dan membangun kebersamaan mahasiswa ilmu komunikasi. Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi berlangsung sangat meriah karena perlombaan ini menjadi pelepas stres mahasiswa yang sebentar lagi menghadapi ujian tengah semester. Antusiasme mahasiswa ilmu komunikasi dalam menyambut FOIK tahun ini lebih tinggi dan ramai, apalagi antusiasme para pecinta Mobile Legends yang ikut serta dalam perlombaan ini. Gimana nih Mas persiapan untuk mengikuti FOIK? Ya persiapan mengikuti FOIK ya nggak gimana-gimana, paling latihan aja yang cukup, sama latihan. Kedua ya mencari chemistry aja. Terus yang ketiga paling sholat mengaji. Kalau ini kan Mas sudah bermain nih, keseruannya gimana nih Mas? Seru, kalau dibilang seru ya seru karena menang. Iya. Walaupun belum menang. Kalau ada next FOIK nih, mau ikutan lagi nggak Mas? Next FOIK boleh ikutan lagi, semoga ada next FOIK lagi. Kalau bisa ya lebih seru lah, lebih megah dari yang sekarang. Rapli berharap FOIK di tahun-tahun selanjutnya dapat menarik minat mahasiswa ilmu komunikasi lebih banyak lagi sebagai peserta. Sebelumnya dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Irfan Fadila. Mungkin anak-anak kenalnya dengan saya nama Bambi. Saya di sini sebagai ketua pelaksana FOIK 2023. Bagaimana nih keseruan FOIK di sini? Untuk di divisi atau cabur Mobile Legends di sini benar-benar sangat antusias banget dengan banyaknya, dengan slot terisi penuh yaitu 16 slot. Mungkin diharapkan tahun depan bisa ini kali ya, lebih antusias lagi, dan juga di cabur-cabur lain pun tidak kalah antusiasnya. Kalau tujuan dari acara ini apa sih Bang? Tujuan ini kita ciptakan dari mahasiswa untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi ini bertujuan untuk menarik minat bakat dari para mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Pakuan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Sorot Pakuan. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program.
Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, Jati Nugroho, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, menyampaikan bagi sebagian orang belajar daring bisa jadi dianggap kurang lengkap lantaran tidak adanya tatap muka langsung antara pengajar dan mahasiswa. Pembelajaran online merupakan tantangan baru bagi tenaga guru atau dosen, yang membuat mereka harus menguasai media pembelajaran online untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran. Jati Nugroho, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, menyampaikan belajar online sering menjadi pilihan bagi dosen yang tidak bisa hadir, tetapi kurangnya interaksi dengan mahasiswa membuat belajar online tidak efektif. Kelas offline memiliki kelebihan pada saat proses belajar mengajar, walau sebenarnya hal ini dapat secara mudah berimbang dengan kelas online jika guru atau dosen yang menerangkan mempunyai kompetensi yang sama baiknya, serta secara mudah dapat membangun koneksi dengan para peserta didik yang diajar. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran online menurut pengalaman Bapak? Kalau kelebihan online itu mungkin bisa mobile ya, bisa kuliah dimanapun. Mungkin kalau jaraknya mungkin berhalangan dosennya itu bisa melaksanakan online, itu lebih fleksibel ya waktunya. Tapi untuk interaksi kurang karena nanti satu arah dosennya, mungkin mahasiswanya kurang interaktif nanti. Biasanya sih itunya dimatikan ya, video camnya, kameranya, jadi kurang interaktif. Untuk tugasnya satu arah, harusnya kan dua pengajaran yang bagus tuh dua arah.
Kalau kelas online kan virtual ya, jadi dia untuk keterlibatan mahasiswa kurang ya, jadi komunikasi satu arah, jadi dosen yang menerangkan, mungkin mahasiswanya nanti, apalagi kalau off cam ya, off cam nanti mahasiswanya nggak tahu lagi ngapain ya, jadi kita mau ngasih pertanyaan mungkin nggak dijawab atau mungkin dia lagi sibuk ngapain, jadi off cam, jadi satu arah ya. Kalau yang bagus sih offline di kelas, jadi ada komunikasi dua arah, ada pertanyaan seperti itu ya. Bagus ya offline. Mungkin sekarang boleh online beberapa kali, 2 kali atau 3 kali pertemuan ya. Mungkin ada jarak, kendala jarak, mungkin dosennya sibuk di luar karena harus melaksanakan tridharma pendidikan ya. Jadi kalau untuk biar semangat ya kita harus terus memompa ya, memberitahu ya, walaupun sulit ya sebenarnya kalau pembelajaran online lebih banyak sulitnya untuk interaksi dua arah sih. Jadi interaksinya satu arah. Harus diberitahu, terus komitinya juga kadang-kadang sibuk juga, jadi sulit ya. Kendalanya banyak kalau pembelajaran online. Kalau online ya sebaiknya kalau online tetap ikut, tapi kalau untuk masuk offline-nya sebaiknya masuk ya, karena komunikasi dua arah, jadi lebih drive nanti kuliahnya menjadi lebih maksimal kalau di kelas ya daripada online. Memang disarankan sudah tidak online lagi sih, sekarang masanya sudah offline karena pandemi sudah nggak ada seperti itu ya. Jadi sebaiknya pembelajaran offline, online sudah tidak diperkenankan lagi sebenarnya sekarang. Itu kan untuk masa pandemi kemarin ya sebenarnya. Kenaikan harga BBM sudah pasti berpengaruh pada bahan pangan. Sejumlah bahan pangan seperti daging, sembako, dan hal ini juga berdampak ke pengolahan bahan pangan tersebut. Seperti pemilik restoran, berikut liputannya. Pedagang sembako dan daging di Pasar Bojonggede mengeluhkan harga pangan yang tidak stabil saat ini, seperti cabai, beras, daging sapi, dan daging ayam terkena imbasnya. Apakah kenaikan harga pangan berdampak pada usaha Anda? Banyak dampaknya. Satu dari cuaca, kedua mungkin pemilu ya, untuk acara pemilu juga. Satu ya beras kan sembako, kedua cabai, ketiga sayur mayur itu meningkat lebih tinggi dibanding bulan yang lain. Sarannya ya tolong diturunkan harga, dicukupin pangan-pangannya supaya aman aja gitu aja. Hal senada juga disampaikan pemilik restoran di Bogor. Yoga, salah satu pemilik restoran di Bogor, menyampaikan bahwa dirinya mencoba mempertahankan harga jual dengan cara menyesuaikan porsi makanan yang dijual. Apakah kenaikan harga pangan berdampak pada usaha Anda? Oh iya, tentunya sangat berdampak karena kenaikan harga itu mempengaruhi kita untuk harga jualnya juga gitu. Kalau untuk bahan pangan karena kita kuliner, tentunya di sayur-sayuran kayak cabai dan lain-lain itu. Apalagi sekarang cabai harganya sudah mulai naik, gitu, berpengaruh sama harga pokok di sini gitu. Kalau untuk saran ya lebih memperhatikan maksudnya kesetaraan harga ya, biar kami juga selaku pelaku usaha tidak terkendala gitu. Karena kan kalau dari harga pasaran naik, otomatis kita mau nggak mau menaikkan harga juga gitu. Belum tentu itu juga diterima sama konsumen gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu untuk pemerintah ya, agar memperhatikan ini ya petani gitu, agar harganya itu bisa stabil gitu. Beralih ke kabar lainnya, Kampung Batik Cibuluh merupakan salah satu kampung tematik yang ada di Kota Bogor yang dibangun sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan daerah wisata. Dengan memiliki puluhan pengrajin batik yang aktif membatik, menghasilkan corak yang beragam, membuat Kampung Batik Cibuluh sangat memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata edukatif batik terbaik di Bogor.
Batik Bogor Bumiku merupakan sebuah UMKM di Bogor yang memproduksi kain batik dengan motif khas Bogor. Menggunakan pewarna alami, Batik Bogor Bumiku telah berdiri sejak tahun 2016. Beragam koleksi kain batik, alat untuk membatik, hingga souvenir dipamerkan untuk memperkenalkan kerajinan khas Batik Bumiku. Di sini tidak hanya sekedar memproduksi batik, kampung tematik ini juga sering dijadikan wisata edukasi bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat dengan batik. Sebelum kita berdiri 2016 ini kita ada pelatihan dari Dinas Kota Bogor untuk melatih ibu-ibu sini untuk digiatkan apa sih sebaiknya yang dilatih di sini. Akhirnya kita belajar batik. Selama setahun kita gabung dengan namanya Batik Cibulu. Tapi 2017 saya mencoba untuk mandiri mendirikan Batik Bumiku dengan fokus pewarnaan alam. Tapi dengan berjalannya waktu 2018 saya mulai mencoba membuat warna sintetis gitu, dari batik tulis sampai batik cap. Bentuk koleksinya kita ada batik cap, ada batik tulis, ada ekoprint. Kita juga membuat selain sintetis ada pewarnaan alam. Sebenarnya untuk motif kita sama semua mengangkat ikan-ikan Kota Bogor seperti talas, teratai, ada rafflesia dan lain-lain gitu. Cuman kita bagaimana menempatkan ini dikemas dari apa gambar-gambarnya atau bentuk-bentuknya setiap ini beda-beda gitu. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona, kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih sayang aku tuh selalu ada kok untuk kamu setiap saat. Aku juga mau ngasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus sayang memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya mas, lupa. Kita memilih untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya Gita Saharani Putri Geri di Sorot Pakuan. Taman tematik di Kota Bogor, Jawa Barat terus berdandan. Taman Kaulinan misalnya, saat ini dilengkapi 11 permainan anak baik tradisional maupun modern. Semua permainan ini dirancang untuk melatih motorik anak, juga melatih keseimbangan, kreativitas, dan bagian dari olahraga. Taman ini dirancang khusus sebagai tempat bermain anak-anak dengan berbagai permainan dan fasilitas yang cocok di usia mereka. Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan Taman Kaulinan Sempur Bogor dengan harapan taman bermain yang diperuntukkan bagi anak-anak ini dapat menjadi inspirasi dan percontohan bagi wilayah lainnya.
Fasilitas yang terawat menjadi daya tarik Taman Kaulinan Bogor. Selain itu, tempatnya yang sejuk dan tidak berbahaya bagi anak-anak menjadi pertimbangan yang bagus untuk keluarga yang ingin berlibur di sini. Bagus ya Mas ya. Ya kalau buat anak-anak bisa bikin seneng gitu. Apa ya, teduh, enak, nggak panas. Terus apa ya? Kayak ini tuh kayak nggak, kalau anak-anak takut jatuh kan. Ini kayaknya enggak sih, enak gitu, safety gitu. Terus itu bagus ya, ada tempat buat main yang gratis, ya enak gitu. Lokasi Taman Kaulinan berada tepat di pinggir Sungai Ciliwung, terintegrasi dengan lapangan sempur. Dengan luas sekitar 600 meter persegi, taman ini menjadi salah satu pilihan berwisata di Kota Bogor. Pemirsa, tidak hanya terkenal sebagai tempat wisata, Bogor juga populer karena memiliki sederet jajanan yang patut diadu. Dan salah satu kuliner di Bogor yang kerap diburu untuk ketika santai atau hanya sekedar camilan adalah makanan yang terbuat dari aci. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter Muhammad Panji Zafran Alim. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Jalan Pakuan, tepatnya di depan Universitas Pakuan, Bogor. Di sini saya akan mencoba jajanan yang disukai banyak mahasiswa. Penasaran? Mari ikuti saya. Salah satu pedagang jajanan serba aci yang berlokasi di seputar kampus Pakuan ini yang paling banyak dipesan yaitu cibai atau aci ngambai, yang bila diartikan ke bahasa Indonesia adalah ngegantung. Varian tersebut menurut Maksum favorit karena rasanya yang gurih dari acinya. Untuk menunya ada apa aja Pak? Ada cirambai, cipak, sama cibai. Sama cibai. Kalau boleh tahu cirambai, cipak, sama apa? Cibai. Cibai itu apa sih Pak? Ini jajanan dari aci semua kan. Dari aci semua? Bikin sendiri, jadi bikin pagi langsung dijual gitu. Jadi masih fresh. Oh masih fresh. Ya. Dibikin pagi terus langsung dijual gitu? Langsung dijual gitu. Oh, jadi udah terjamin ya Pak kehangatannya? Udah terjamin. Bahannya juga alami semua. Cabenya ini hot chili-nya cabai giling sendiri. Jadi cabai giling sendiri? Beli di Induk yang masih kering itu kita jemur lagi 3 hari. Terus di blender digiling. Terus itu disiram pakai minyak panas. Gitu. Terus cabenya. Terus dari minyaknya menggunakan minyak daun jeruk nipis. Terus minyak bawang putih di blender dibikin minyak, sama bumbu gurihnya bumbu atom, balado sama barbecue. Kenapa jajan cirombai? Bukan cirambai sih, cipak. Oh cipak. Ya, karena enak terus deket juga dari kampus gitu. Untuk harganya, menurut kakaknya termasuk yang mahal atau tergolong murah? Menurut aku sih murah karena emang pada dasarnya kalau makanan ini harganya emang segitu sih. Gitu. Maharvika Fitriani, salah satu pecinta jajanan serba aci, menyebutkan cibai, cipak, dan cirambai adalah kreasi dan variasi jajanan Sunda dari aci yang enak dan murah meriah. Jadi ini adalah cibai, aci ngambai. Mari kita coba. Panas, agak panas guys. Enak pemirsa, enak banget. Satu lagi ada dari cirambai. Gimana rasanya? Mari kita coba. Sangat enak sih. Untuk harga 10.000 untuk mahasiswa sih ini sangat worth it banget. Baik, untuk mengakhiri berita hari ini, saya Muhammad Panji Zafran Alim melaporkan. Baik pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita seputar Bogor yang kami rangkum dalam Sorot Pakuan siang hari ini. Saya Gita Sarani Putri Geri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terimalah salam unggul, mandiri, dan berkarakter.